Selamat malam kepada semua penonton setia MSGP. Ya. Dan kita balik lagi. Kalau nggak dimarahin seluruh Ada dunia. komen menarik Apa di itu? YouTube. Apa tuh? Om Mateo sama Mbak Satar pasti ingat punya YouTube channel. Oh ya betul, saya baca juga. Itu pengen aku pin gitu. Ya istilahnya gini, kalau harus sisi Berita kabar kosong ya. atau berita kosong nggak usah juga terlalu banyak bicara menurut aku ya. Kalau kita ya, aku nggak Iya, lihat iya. yang lain. Jadinya ya kalau lagi nggak ada yang signifikan kan Ya, apa yang mau diomongin? betul juga. Jadi kemarin gara-gara testing di Sepang, terus dari Sepang sekarang ke Thailand, dan sebelum ini adalah episode khusus sebelum championship yang Dimulai. akan menarik ini akan dimulai. Berita pertama. Berita pertama adalah bahwa selama aku kalau bikin summary bahasa Indonesia apa? Summary ya. Summary. Ya 5 hari dari 3 hari kemarin testing di Sepang plus 2 hari testing di Thailand adalah sesuatu yang sangat menarik menurut saya karena banyak sekali yang terjadi. Apalagi kalau kita analisa juga start dari Barcelona karena ada juga kenapanya start dari Barcelona nanti saya. Di Malaysia lebih banyak kepada parts yang baru ya yang dibawa sama semua tim. Mereka coba banyak percobaan, banyak testing barang daripada dibanding cari waktu atau cari pace-nya yang sebetulnya yang gak penting juga waktu di Jepang. Kalau di Thailandnya beda. Dari Thailandnya hari pertama masih pilih-pilih, masih cari-cari sedikit testing, tapi hari kedua mereka udah fokus untuk setup motornya khusus untuk race. Karena guys jangan lupa nanti tanggal 28, tanggal 1 dan 2 MotoGP akan turun di Thailand. Seri pertama. Berarti mereka di hari kedua lebih fokus untuk cari pace, Untuk lebih persiapan fokus balapan. untuk persiapan balapan khusus dan setup motornya. Dan yang kemarin kita lihat bahwa sesuatu yang menarik. Nanti kita lebih analisa di dalam ya. Sekarang secara global, Mark itu analisa keputusan dari Ducati sendiri untuk bukan maksa pakai engine atau motor GP25, tapi Ducati nggak maksa. Ducati suruh pembalap pilih, dan itu menurut saya sesuatu yang menarik dan sesuatu yang sangat pintar ya. Mark juga pula bilang begitu. Nanti kita analisa kenapanya saya bilang begitu. Aprilia maju, apalagi dari di tes terakhir kemarin di Thailand kelihatan banget Marco Bezzecchi meskipun ditinggal sendiri karena seorang Martin masih cedera. Dan bisa dibilang bahwa kemarin udah mulai kelihatan rivalitas baik, masih baik. Masih baik. Antara Marco sama Pecco. Kenapa rivalitas ini lebih keluar lagi? Karena Martin nggak ada. Ya. Dija nggak ada. Dan mereka berdua memang kelihatan berfokus untuk lawan satu sama yang lain. Oke? Jangan lupa di tahun 2024 Ducati itu menang 18 race. Dari 19. Dari 19 itu sesuatu yang artinya apa ini? Ini data penting sekali untuk mengerti kenapa Dominasinya. dipilih juga Moto 2024 karena udah sempurna. Sesuatu yang udah sempurna, sesuatu yang udah jauh dari kompetitor yang lain untuk diperbaikin lagi kan rada sulit. Rada sulit karena memang di tahun ini akan harus defrost. Dia tidak mau ambil resiko Ya, ya. kalau tahun-tahun sebelumnya mereka kalau misalnya motornya 2024 belum 100%, kayak contohnya waktu awal tahun 23 sama 24 nggak berlagi itu jauh. Tapi dari setengah season ke depan 24 step up. Tapi mereka nggak bisa ambil risiko ini karena di tahun 26 itu nggak bisa perbaikin apapun. Betul nggak? Ya, jadi
sekarang ini kita langsung bicara sebelum kita bicara hasil tes kemarin, langsung bicara soal atau tentang motor Japan. Ya bro, karena apa namanya kemarin-kemarin kita selalu bicara Ducati, Aprilia, Ducati, lebih banyak bicara KTM, Aprilia, Ducati dibanding Honda sama Yamaha. Sekarang ini aku mau mulai dari Honda. Kalau nggak fans Honda nanti di rumah apa namanya marah sama saya, apalagi kamu kan kamu orang Honda. Saya masih digaji Honda ya. I love Honda, we love Honda. Enggak, aku mau supaya adil juga karena saya juga fans berat. Sebetulnya aku sendiri fans berat motor Japan. Ya, Matteo itu fans berat. Udah titik, nggak mau lanjut kenapanya kalau nggak nanti jadi omongan besar seluruh Indonesia. Honda bisa dibilang bahwa kemarin di Thailand Mir puas. Banget ya. Mir puas. Kalau Marini bilang secara total 20-25 oke. Dia bilang aero sama geometrinya rangka baru. Aku senang sekali. Yeah. Di braking sama entering corner aku senang sekali kata Marini. Tapi malah Marini bilang aku nggak terlalu senang dengan engine, ya. Dan ada beberapa video yang kemarin saya lihat habis tikungan pertama di braking malah kelihatan bahwa Honda sebetulnya nggak terlalu diam, rada liar ya sebelum entering corner banyak goyang. Tetapi malah Marini bilang bukan di braking sama aero sama geometrinya udah puas banget, udah bagus, oke? Dan tapi dia nggak senang sekali sama engine. Kalau Mir pertama kali aku lihat Mir, kalau di Malaysia masih belum senang tapi belum senang sekali. Tapi pertama kali kemarin di Thailand aku lihat bahwa Mir itu puas 100%. Dia bilang aku senang. Kelihatan dari mukanya ya. Kalau pembalap senang atau tidak kalau langsung diwawancara kamu bisa lihat dari matanya. Aku wawancara Mir waktu dia di Indonesia launching. Dia aja mukanya masih nggak senang dan dia masih bilang aku bukan tukang sihir. Bisa ngerubah motor. Iya betul. Tahu-tahu dia bisa memberikan positif. Ya. Beda sama Luca Marini yang bisa bagus PR-nya ya. Betul. Dia kaku banget Mir kan. Betul Dan sekali. dia ngomong apa adanya dan dia bilang hasil di di Thailand ini memuaskan ya berarti benar-benar puas. Dia itu dapat lap time bagus. Dia punya pace lumayan bagus. Saya bilang kemarinnya. Meskipun menurut saya mungkin tahun ini Honda lebih kelihatan di time attack dibanding race. Karena race sendiri itu panjang dan mungkin Honda belum selevel Ducati atau yang lain. Tapi paling minimal ada step up. Ngapain Honda dari Barcelona? Karena kita analisa dari Barcelona sampai Thailandia kemarin. Di Barcelona kan sama di Sepang kan mereka bawa partnya tuh banyak banget ya. Dari chassis, dari engine sampai baru, sampai joknya, sampai posisi rider, sampai hero fairing, banyak sekali yang mereka coba dan segala macam. Sampai Marini kan di Sepang harus coba ratusan part dan di mix untuk dapat aero yang pas. Itu dia itu ngapain? Dia tuh bawa barang, dia sortir barang dan sekarang Honda itu punya base yang kuat. Kalau tahun lalu base-nya pula dia nggak punya. Start dari mana mereka nggak. Mereka udah di sampai bingung, sampai di dalam box itu juga dari manajemen kacau balau. Kalau paling minimal dari sekarang ini step up-nya dari Honda adalah oke lah, aku punya base. Dari base bisa bangun motor dan maju. Jadi settingan dasar lah ya. Kalau kita dibanding dengan Yamaha sedikit di atas. Iya. Menurut saya karena mereka udah punya chassis baru, udah punya engine baru, udah punya aero baru, tapi semua ini step by step dan mereka udah punya basicnya. Maksudnya dari base-nya dia udah ada di Barcelona, dia step up lagi Yamaha. Jadi menurut aku Yamaha itu sedikit di depan Honda dan meskipun kemarin di Thailand hasilnya nggak sebagus di Sepang. Di Sepang kita bilang ada banyak faktor kenapa Yamaha perform. Satu karena Yamaha selalu bagus, luar biasa. Nomor 2 karena track itu disukain sama Quartararo. Nomor 3 karena abis shakedown sama tes itu ada karet itu dan rubber yang di aspal itu banyak sekali dan gripnya yang luar biasa.
Awal-awalnya hari pertama segitu Quartararo marah-marah di pit, kelihatan dari wawancara juga mukanya kalau kita ingat Quartararo di wawancara di Sepang pertama kali saya bilang kan kemarin dia santai, bagus, senyum, kelihatan. Kalau kemarin awal-awalnya hari pertama dia tidak terlalu senang, malah kata orang sana teman-teman bahwa dia sempat teriak-teriak sama insinyur sama mekanik di dalam pitnya sendiri. Tetapi di hari kedua dia punya pace itu lumayan. Kalau orang ekspektasi bahwa juga bisa berubah total dan langsung tahun ini Yamaha adalah lawan Ducati atau bagaimana, itu juga susah. Tapi paling minimal menurut saya step up di mana kalau tahun-tahun sebelumnya mereka itu kan selalu komplain bahwa engine tersebut nggak punya power, betul nggak? Dan waktu itu mereka pernah kasih power banyak, tapi handlingnya udah nggak bisa. Sampai entering corner braking motornya itu udah susah dikendarai. Dan ingat sekali bahwa berapa kali jatuh Quartararo dan berapa kali dia bisa out atau shaking kepala waktu testing karena dia nggak senang. Sekarang ini mereka dari basicnya udah step up, paling minimal udah dapat brakingnya bagus, stability bagus, entering corner oke lah. Kita bisa mengerti kenapa Quartararo bisa marah, bro. Nomor 1, karena dia juara dunia. Nomor 2, karena dia ekspektasi itu banyak. Nomor 3, karena dia tahu bahwa dia punya kualitas untuk berlawan Marc dan Pecco. Dia tahu bahwa mungkin dia bukan lebih kuat dari pembalap tersebut, atau Martin. Tapi paling minimal dia punya skill, dia punya pengalaman untuk fight. Tapi kalau alatnya nggak ada, untuk dia kan jadi kesel. Meskipun saya yakin bahwa tahun ini Yamaha akan mungkin satu juara seri bisa lah sprint ya. Ya betul. Mungkin bisa lebih karena adalah track tertentu di mana Yamaha pasti akan step up. Di mana seperti contohnya di Sepang ya, di Sepang. Politik dan filosofi dari Yamaha tetap sama. Step by step. Betul nggak? Yamaha nggak pernah berubah total. Kayak Ducati zaman dulu. Atau kayak lumayan berubah total tahun ini dari Honda. Dia tuh lebih konservatif. Tapi dia waktu dapat Max Bertolini ini kan dulu kan adalah insinyur vehicle performance dari Ducati. Sekarang dia jadi technical director di Yamaha ya. Bertolini itu membawa ke Yamaha filosofi yang positif, kerjaannya yang tim yang sangat bersatu. Dia bawa order, dia rapiin kerjaan kepada orang tim di dalam tim sendiri. Jadinya itu saya rasa terasa bahwa Yamaha itu rada sedikit di atas Honda. Kalau sekarang tolong Mr. Pandu dimasukin hasil dari tes. Kalau di episode ini aku nggak akan masukin lagi foto-foto soal chassis, soal engine atau berubahan karena semuanya sama ya dari Sepang. Tolong masukin. Boom. Nomor 1 ya kemarin guys, Marc Marquez luar biasa. Pembalap satu-satunya yang bisa turun di bawah 129. Pembalap yang satu-satunya yang bikin race simulation dan pace-nya pusing, bro. Pace-nya itu luar biasa dan kencang sekali. Ya, nomor kedua Alex Marquez itu sesuatu banget, bro. Kenapa? Karena Alex Marquez ini nomor 1 Gresini Team, nomor 2 Federal Oil, dan sponsor yang lain-lain semua. Dan nomor 3 itu Alex Marquez kelihatan banget bahwa itu bukan kebetulan ada di depan. Di Barcelona ada di depan, di Sepang ada di depan, di sini ada di depan, bisa dibilang. Kenapa itu? Berarti ini menuju kepada championship yang akan sangat menarik. Kenapa? Karena dia punya motor yang sangat kompetitif. Kenapa, bro? Karena motornya sama semua. Jadinya tahun ini antara Alex, Dija, Marc, Pecco, Franco Morbidelli, dan Fermin Aldeguer, ya bisa dibilang Fermin tahun ini lebih kepada rookie dan belajar, tapi bisa jadi rookie of the year meskipun kemarin di
Thailand Hyogura lebih bagus dari Vermin karena Hyogura suka banget dengan track tersebut dan Hyogura menurut saya ada pembalap top. Tapi tahun ini itu bukan cuman Pecco sama Mar, tapi pembalap Ducati yang lain menurut saya akan juga perform karena motornya semuanya sama. Meskipun mungkin ya Ducati Factory punya beberapa keunggulan pasti. Beberapa inovasi. Guys, harus tahu satu. Aku mau kasih tahu sesuatu yang penting. Nomor satu, kalau engine di kunci nanti di freeze, nggak boleh apa-apain. Nanti kuncinya itu berarti nggak bisa diapa-apain. Iya. Engine itu terus kalau tim pilih satu engine untuk dua-duanya pembalap misalnya tim resmi pilih satu engine. Nggak bisa dia resmikan Marquez misalnya resmikan yang 22.5 dan Pecco resmikan 22.4. Itu kalau engine nggak boleh. Nggak boleh. Harus satu. Sama. Tetapi kalau misalnya contohnya di Gian Antonio mau, dia bisa resmikan engine 22.5. Karena di tim yang berbeda dan karena memang ada dua motor berbeda. Ada satu ini bukan bikinan saya ini aturan resmi. Nomor satu karena Franco Morbidelli masih pakai 22.4 dan Dija. Tapi saya rasa Dija nggak akan karena ambil resiko juga. Uco segala macam udah minta paket sama persis kayak Pecco dan Marc Marquez. Kalau rangka itu rangka bebas. Oke, jadi tim factory kalau rangka masih bisa ganti karena kan mereka coba juga rangka 22.5 kan, tapi mereka kayaknya masih pakai yang 22.4 dengan beberapa inovasi. Kalau rangka itu bebas bisa sampai tahun 2026 juga bisa dimajuin. Kalau aero tahun ini kan ada dua pilihan. Ya bisa terjadi mereka start dengan 22.4 nanti. Probaket 2025 karena Mark itu suka banget yang 2025 apalagi yang bagian belakang itu dengan aereo yang kita kemarin pernah masukin foto dan mungkin Pandu bisa lagi deh sekali masukin foto aereo yang khusus yang baru dari Ducati dan bagian buntutnya. Oke, guys, KTM. Sorry, saya lagi baca tadi sorry belum selesai. Jadi Alex Marquez, Marco Bezzecchi luar biasa nomor 3 dan pace-nya juga luar biasa. Nanti kita bicara khusus. Pedro Acosta nomor 4, biasa, satu lap yang boom. Francesco Bagnaia kelima karena dia bilang punya banyak masalah teknis kemarin di hari pertama dan hari kedua di waktu dia di time attack dia punya masalah tapi di luar motornya. Nanti kita analisa. Nomor 6 Jean Mir, bagus. Udah bagus ya. Morbidelli, Fabio Quartararo ke-8. Maverick Viñales, luar biasa, 10 besar dengan KTM. Jack Miller ke-10. Hyogura 11, top. Brad Binder 12. Raúl Fernández, Luca Marini, Enea Bastianini, Joan Zarco, Alex Rins, Fermín Aldeguer, Miguel Oliveira, Sonia Chantra dan your favorite rider. Lord Savadori. Ya. Oke, guys, KTM itu gini bro, kondisi KTM ini sangat mengkhawatirkan. Benar gak? Wah iya mengkhawatirkan itu benar gak bahasa Indonesia? Mengkhawatirkan, betul. Rapopo, porak-poranda. Oke, kenapa? Karena ada yang banyak yang terjadi juga kemarin. Aku ada gosip besar sekali di mana mereka coba, kan dia punya utang sama supplier kan banyak sekali. Dia itu punya strategi untuk restrukturisasi perusahaan dan dia mentawar kepada supplier apalagi satu supplier yang besar dari itu supplier ini bukan supplier sebetulnya tapi dari Amerika ada dana investasi besar di mana mereka ambil duit dulu dia menawarkan untuk lunasin dengan bayar 30% dari total jumlahnya. Ya pastilah gak mau. Saya juga tahu bahwa mereka punya utang kecil sama Beta tawarkan begitu Beta motor tapi mereka sendiri ini curhat ATPM juga ini. No, aku cerita sedikit tapi ini curhat. Mereka juga kalau mau nyari motor cross bagus. Motor enduro ya. Beta sama motor. Beta ini yang punya ATPM-nya. Jadi gara-gara dia ini kan jadi khawatir. Udah ada awan gelap
di atas KTM. Ada yang bilang dia nggak selesai sampai musim ini, bener gak sih itu? Betul, bisa jadi. Kenapa juga bisa khawatir? Karena dia nggak membawa sama sekali dari Barcelona sampai Thailand kemarin, nggak bawa inovasi. Ya mereka itu punya cuman buntutnya dengan wingnya dengan knalpotnya. Tapi kalau oke lah kita di dalam fairing nggak tahu ya apa terjadi. Tapi nggak kelihatan spektakuler. Bisa dibilang, oke lah, bukan berarti semua orang lain bawa barangnya banyak banget juga atau partsnya, tapi KTM itu cuman itu aja. Dan kemarin itu ada yang lucu, waktu di wawancara Brad Binder sama Pedro Acosta nggak bicara, no comment. Kenapa? Karena mereka nggak bawa juru bicara. Iya kan, itu dia itu. Atau nggak ada hubungan pers, orang hubungan pers. Jadi mereka nggak bisa. Kenapa nggak ada? Katanya karena to save cost. Untuk saving cost bahasa Indonesia, untuk penghematan itu bahaya. Kalau itu benar gosipnya, dan kalau benar cuman satu orang datar yang seperti Christian Massa di sini nggak suruh datang karena nggak ada duit untuk beli tiket. Nah itu berat sekali. Dan satu lagi yang bicara berarti cuman Bastianini sama Viñales. Kalau saya bisa analisa, waktu sebelum tes mulai di hari Kamis di Sepang, mereka masih kelihatan tenang. Suasana di dalam pit luar biasa KTM. Antara pembalap senyum-senyum semuanya. Mereka punya wawancara pertama hari ke-1 lumayan semangat. Tapi makin lama moodnya itu seluruh tim dan semua tim itu turun sampai Thailand. Kenapa? Karena mereka punya rencana. Dan rencana itu untuk restrukturisasi nggak diterima oleh pendananya. Ya, oleh supplier. Jadi mereka itu kalau nggak di-approve, kalau mereka masih punya 1 bulan untuk presentasi plan atau cara restrukturasi perusahaan dengan satu ide yang menarik. Kalau mereka nggak di atas kertas nggak bisa meyakinkan bahwa mereka bisa lakukan ini. Ya balik lagi situasi dari KTM ini selesai dan susah sekali menurut saya. Kenapa? Oke lah, mau balik lagi kepada parts yang dibawa cuman buntutnya aja. Buntutnya mereka coba apa? Copotin. Mereka punya salad box atau salad box itu di belakang. yang di belakang itu mereka copot, mereka balikin, ada yang pakai, ada yang tidak pakai, winglet nggak pakai, tapi itu aja. Aku boleh potong nggak, Mate? Boleh. Ya, aku kan ngurusin sponsor segala. Kadang-kadang pengalamanku tindakan seperti itu ada supaya tindakan menenangkan orang, kesannya ada kerjaan, kesannya ada inovasi, sebenarnya itu hanya marketing gimmick. Betul. Karena memang untuk develop part itu mahal sekali, dan untuk kondisi KTM seperti itu ya mungkin menenangkan pembalapnya juga, menenangkan sponsor. Jadi ya aku agak khawatir sekali dengan KTM. Dan satu lagi yang penting sekali. Oke lah, Pedro Acosta P4 ada. Iya. Kenapa? Dia pembalap sangat agresif. Dia pembalap udah punya pengalaman di KTM. Pembalap nekat. Itu adalah motor yang nanti kita bicara karakteristik kenapa Bestia sama Viñales susah. Nekat sekali. Kalau 1 lap itu bisa. All or nothing. Dari tahun lalu juga nggak apa-apa dia bisa. Kalau awal-awal race dia itu berantakin semua pembalap seperti tahun itu bisa. Tapi lama-lama itu pasti mundur. Dan satu lagi yang bikin saya khawatir sekali adalah Enea Bastianini. Kenapa bro? Takutnya saya, ini mau bicara sesuatu yang besar. Takutnya saya adalah bahwa Bastianini adalah versi Johan Zarco dulu di KTM. Iya. Atau versi Petrucci. Mereka datang dari motor yang sangat stabil, seperti Ducati, pindah ke motor yang sangat agresif, seperti KTM. Nanti saya kasih tahu kenapa. Dan mereka nggak sesuaikan diri. Dan perusahaan nggak bisa bantu. Nggak bisa bawa barang. Kalau gini. Kalau bilang, oke lah pembalap kalau top, kalau pindah tim, pindah motor, dia harus sesuaikan riding style dengan motornya. Itu betul. Yeah.
Itu betul juga. Tapi harus juga motornya itu atau timnya bantuin dia dengan part untuk menyesuaikan dia punya riding style. Jadi kalah sedikit di sini, kalah sedikit di sana. Tapi kalau KTM nggak bawa apapun atau nggak punya dana untuk bantuin Viñales sama ini, selesai. Terus kenapa? Aku mau bicara soal teknis ini. Kalau KTM itu develop dari dulu dari siapa? Dari Pedrosa. Pedrosa itu dia tuh mendevelop motor ini sama persis awal-awalnya kayak Honda dulu. Honda yang dipakai sama dia sama Mark. Dia punya motornya sangat pendek, sangat lincah, tapi sangat agresif. Dia punya beratnya lebih ke depan. Jadi cara membawa motornya harus rem sampai dalam apex dan buka langsung throttle. Dan itu cara membawa motor untuk pembalap yang sangat agresif. Kayak Marc Marquez dulu. Tapi yang Pedrosa juga agresif. Pedrosa juga punya style itu dari dulu. Udah biasakan diri. Ya. Pembalap seperti Pedro Acosta dan Brent Binder dari awal memang begitu bawa motornya. Kasar. Ya. Tapi pembalap seperti Viñales dan Enea itu lebih struggle, apalagi Enea. Enea itu sama seperti Zarco. Enea datang dari motor Ducati yang dia punya balance yang sangat neutral. Di mana itu motornya di braking, entering sama akselerasi karena dia motornya panjang, itu lebih gampang dikendarai dibanding KTM. Dan kata ini kemarin dia harus mundur belakangnya ke belakang waktu di braking karena dia terasa itu transfer beratnya waktu di braking itu terlalu cepat ke depan dan dia nggak punya feeling. Nah ini sama kayak Viñales bilang aku punya problem di braking karena ini motornya di braking nggak bisa di brake dan lepas, harus di brake habis-habisan sampai apex sampai dalam. Tapi masalahnya balik lagi apakah Bastian ini selesai? Apakah Bastian ini ceritanya cerita lama, cerita ulang, kayak Johan Zarco zaman dulu, waktu dia pindah dari Ducati juga ke KTM, dari Yamaha ke dari Yamaha dia pindah tuh bingung total bro. Akhirnya pindah lagi, bingung total lagi. Sampai dia itu ingat kan kasus besar sekali dia berhenti balap, ingat gak? Ya itu aku takutnya bahwa karena tapi mesti ingat waktu itu Zarco itu kan masuk ke KTM, salah satu faktornya adalah Laurent Fellon almarhum, bekas manajernya, ngambil keputusan. Betul. Kalau ini kan agak beda. Betul sekali. Tapi bro, ini motornya sangat ekstrem, pendek, liar. Duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada dan menyesuaikan diri itu dengan karakteristik kayak begitu nggak bisa 1-2 hari. Dan ini 1 tahun yang kebuang lagi oleh Bestia. Ya waktu itu dikasih kesempatan untuk tim merah, tapi langsung di race pertama cedera lama, baliknya setelah 4 bulan. GP23 nggak terlalu ya bagaimana kita tahu semua. Semuanya kini bikin pembalap yang hebat, pembalap yang sangat sensitif menurut saya itu bikin goyang. Ya bro, jadi ya harus berhati-hati semua, KTM harus berhati-hati dan Enea juga harus berhati-hati. Sekarang kita bicara soal Ducati. Aku mau bicara dulu kenapa Ducati nggak pilih engine 225. Balik lagi ke KTM, balik lagi ke Yamaha. Kalau kita mendevelop sesuatu yang baru, apalagi engine, pasti yang dicari power. Betul nggak bro? Iya. Soalnya kalau 2024 adalah engine Ducati yang sudah luar biasa, yang di akselerasi udah halus, yang di top speednya udah bagus, di braking juga, di engine braking juga luar biasa, yang kasih feedbacknya kepada pembalap yang sangat, di mana kita bisa lihat bahwa semua pembalap Ducati semuanya di depan tahun lalu. Jadi kan motor ini udah sempurna. Untuk cari sesuatu lebih sempurna dari sempurna, itu sangat sulit. Ambil risiko kenapa? Karena harus defrost.
Kalau nggak ada masalahnya di frost, karena dia ngambil di frost nggak bisa diapa-apain lagi. Kenapa? Kalau kita mau naikin power, pasti gampang itu. Itu gampang sekali di apa namanya di engine harus diapain. Supaya katup itu harus buka atau tutup, buka lebih lama. Keringin? Betul nggak? Itu berarti mainnya di mana? Mainnya di intake sama exhaust, di valve ya kan, di katupnya. Terus apa yang bisa bikin valve-nya itu lebih buka lama atau tutup atau timingnya bagaimana? Itu dari poros knock, ya. Kalau semua, tapi mereka harus hati-hati juga. Oke lah, aku kasih power, tapi bakar bahan bakunya harus sama, dengan RPM-nya pasti lebih tinggi. Berarti main di elektronik, main di saluran engine. Ya itu nggak apa-apa, lakukan itu semuanya bisa. Nanti kenapa ada orang tulis di saya, Matteo kamu gimana sih nggak bisa juga mendevelop lagi? Ya salah. Engine kalau udah di frozen masih bisa mendevelop dengan apa? Dengan elektronik, betul nggak? Elektronik kan bebas diatur dan dengan knalpot panjang pendek dan bentuknya beda-beda kan itu ganti juga karakteristik dari engine tersebut. Tapi masalahnya pembalap seperti Mark dan Bagnaia nggak mau ambil risiko. Mereka bilang biarin aja, nggak apa-apa kalau motor kita sama seperti yang lain. Nah di situ aku bilang bahwa tahun ini championship akan menarik sekali bro. Kenapa? Karena semuanya punya bahan baku yang sama. Oke lah kalau tim factory lebih banyak insinyur. Oke lah kalau tim factory ambil keputusan lebih cepat. Insinyurnya semuanya yang top banget. Dan pasti selalu punya kelebihan. Tapi paling minimal, ya pembalap yang lain itu mental itu strong punya sekali. Punya harapan bahwa mesinnya sama. Betul sekali ya. Jadinya ya balik lagi kepada performa dari pembalap. Performa dari pembalap kemarin itu aku bilang bahwa Marc Marquez itu fantastik. Nomor 1 dia nggak banyak komplain. Nomor 2 dia langsung turun kencang sekali. Nomor 3 di hari pertama ke depan, di hari kedua ke depan dia bikin 2 simulasi race itu dengan ban juga habis itu gila men, cepat sekali. Dan ini pertama kali di pre-season test sebelum race, ini pertama kali terjadi sejak Pecco ada di factory team, di mana teammate-nya lebih kencang dari pembalap utama. Ini pertama kali terjadi loh. Pecco nggak pernah. Pecco selalu paling di depan. Pecco lawan Bastian ini selalu Pecco. Atau ada Martin atau dia apapun selalu Pecco yang paling bagus. Tahun lalu ya. Kalau ini pertama kali pembalap teammate-nya sendiri bisa jadi lebih kencang dari pembalap utama. Jadi itu adalah sesuatu yang menarik menurut saya karena ya sorry to say, tapi kalau Mark balik, ya mungkin bukan Mark itu waktu wawancara itu bilang sesuatu yang menurut saya sangat rendah hati. Dia bilang, wah aku harus kerja keras sekali loh. Aku harus latihan keras sekali, kerja keras sekali, dan harus fokus 110% lebih daripada orang lain. Karena saya udah tua dibanding pembalap yang muda-muda yang semuanya yang lain. Dan jadinya untuk bisa perform atau bisa lawan seorang Martin, seorang Pecco, seorang Morbidelli sih rada tua, seorang Dija atau seorang Bezzecchi contohnya. Aku harus fokus luar biasa. Karena ini bukan market yang muda, yang baru datang, yang di posisi pembalap sekarang ini, tapi dia terbalik, dia di posisi Rossi dulu. Iya. Jadinya dia harus lawan dengan bijaksana siapapun dan apapun. Menurut aku pikir bahwa dia itu luar biasa. Kalau soal Pecco kemarin itu sesuatu yang terjadi. Waktu di testing di hari pertama itu banyak masalah teknis. Saya nggak tahu exactly apa karena mereka setiap kali bisa di dalam boxnya ditutup ya. Jadi nggak kelihatan apapun yang mereka lakukan. Banyak masalah teknis itu mechanical, dia bilang problem mechanical mungkin di engine atau di apa. Dan juga pernah dia pakai aereo yang 225, motornya udah dikeluarin, udah mau naik motor terus dibalikin ke dalam pit sama mekanik lagi, dia nggak jadi keluar, 1 jam lagi di dalamnya. Terus di hari besoknya waktu juga
cari pace sama time attack itu juga problem. Terus ditanya kenapa, dia bilang ya karena itu akibatnya dari masalah kemarin. Tapi menurut saya itu aneh. Nah ini motor lama. Ini motor lama. Iya, motor lama ya. Ya motor lama. Jadi apa namanya akibatnya dari kemarin, meskipun kamu kan udah punya setupnya, kamu udah punya data dari tahun sebelumnya. Saya nggak tahu apa terjadi. Jadi di waktu dia coba time attack, dia bilang itu adalah aku nggak bisa ke depan karena ada faktor ekstra di luar motornya. Aku bacanya gini, mungkin dia ketemu trafik, bisa jadi, Iya ya. atau ban. Nah, Isu ban kan guys kemarin selesai ya. Martin ya. Kenapa selesai? Karena dua-duanya diam. Menurut Aprilia tetap mereka yang benar, menurut Michelin Mereka yang benar. mereka tetap yang benar, jadi dua-duanya udah diam aja. Bisa jadi, oh guys, kalau di testing, kalau di race bannya diundi, kalau di tes nggak diundi. Ya itu normal. Kenapa? Karena apa namanya nggak penting menurut saya. Apa adanya, apa bannya dibagi aja. Ya karena nggak cari waktu, nggak cari pole position, itu belum race. Itu namanya juga testing. Oke, guys, itu peraturan dari FIM ya. Oke. Jadi apa namanya, kemarin Mark itu kirim pesan sangat jelas. Pesannya adalah bahwa aku siap. Dan tahun ini, tahun yang saya harus dapat gelar. Karena dia harus tahun ini. Kalau nggak sulit bro, makin tua, makin lama. Dan ini kesempatan besar untuk dia. Aprilia, saya sangat positif pikirin Aprilia bro. Kenapa? Nomor satu karena kalau Marc Marquez selalu kencang, ya, Marco Bezzecchi adalah surprise menurut saya. Kita bisa ekspektasi kalau Marc kencang. Naik Ducati aja tahun lalu langsung kencang. Kita ekspektasi karena kita tahu dia sang juara, dia 8 kali juara dunia. Tapi kalau Bezzecchi kemarin kencang kayak begitu, time-nya kencang, pace-nya juga luar biasa sama kayak Marc itu di top. Itu menurut saya sangat. Kenapa? Artinya apa? Artinya bahwa Aprilia step up. Artinya bahwa kondisi Aprilia dibanding KTM jauh lebih bagus. Nomor satu karena nggak punya utang. Nomor dua karena partsnya banyak. Nomor tiga karena mereka bawa motor baru 2025 yang dipilih oleh semua pembalapnya termasuk Martin. Dari Barcelona sampai Thailand. Oke lah, mungkin karakteristik dari Aprilia lebih cocok di track Thailand dibanding Sepang. Tapi di Sepang mereka masih kerja, masih mendevelop. Dan aku pernah dengar wawancara dari Massimo Rivola, dari insinyur-insinyur dari Aprilia sendiri, di mana mereka sangat surprise bahwa Marco Bezzecchi bisa lakukan kerjaan yang extraordinary, di mana Marco Bezzecchi bisa kasih feedback yang sangat benar. Dan ini untuk Marco adalah kabar yang gembira. Kenapa? Karena Marco yang develop, karena Martin nggak ada, dan dia jadi seperti dia jadi semangat dan siap untuk race pertama. Martin terbaliknya di rumah, kata orang itu dia mau balik. Dia udah semangat banget. Dia namanya on fire. Kenapa? Karena dia lihat Marco Bezzecchi bisa lakukan itu, lihat Aprilia di depan. Semangat. Kalau kita ekspektasi, meskipun Martin adalah pembalap eksplosif, tapi di race pertama nggak akan bisa langsung boom karena dia nomor satu masih cedera. Nomor dua pasti masih sakit. Nomor tiga dia kan dia bukan soal risiko sebetulnya sih, Martin sih rada-rada. Bukan masalahnya itu, masalahnya bahwa dia mungkin belum jadi satu sama motornya karena dia punya jam-jam di atas motor yang lebih sedikit dibanding Marco Bezzecchi. Tapi ini adalah kabar yang gembira karena kalau juga Aprilia bisa perform dan bisa lawan, ya kita senang semuanya lah. Kalau enggak kan nanti orang bilang ini adalah Ducati Cup lagi. Nah ini ada satu pertanyaan yang udah ramai juga di sosmed. Dengan availability, ketersediaan seorang Pedro Acosta yang udah nempel banget sama VR46, apakah Toprak akan menjadi isu basi?
Toprak menjadi apa? Isu yang udah basi karena availability dari seorang Aku Acosta. percaya aku nggak yakin juga dari dulu bahwa Toprak 2026 pindah di MotoGP. Aku yakin bahwa Toprak bisa pindah di MotoGP tahun 2027 Kalau BMW. dengan BMW. Jalannya itu bro, jalannya cuma itu. Kalau sih harus dipilih sekarang tim seperti Valentino Rossi harus pilih antara Toprak atau Pedro Acosta, ya ambil Pedro Acosta. Ya pastilah. Ya dia bisa langsung jadi juara dunia dengan Ducati, jangan salah. Oh iya, dengan usia lebih muda. Ini anak emas loh, ini adalah extraordinary loh. Ini ada anak-anak seperti Rossi dan Mark. Ini yang dipersiapkan pembalap yang luar biasa. Untuk jadi next Mark. Balik lagi ke Aprilia, kenapa Marco Bezzecchi dari tahun lalu ke tahun ini dengan motor berbeda, dia bisa langsung perform kayak begini. Kalau kita ingat di tahun 2023 di tahun lalu Marco Bezzecchi masih pakai GP23 sama kayak Mark, sama kayak Alex. Tapi dia nggak pernah beradaptasi karena 2022 itu lebih stabil motornya dibanding 2023. 2023 itu Marco Bezzecchi kalau kau ingat dia sering sekali jatuh di braking. Di braking, waktu braking mau masuk dia jatuh. Hilang depan. Kenapa? Karena dia nggak ada feeling depannya. Karena memang kita tahu semua bahwa GP23 beratnya lebih ke belakang dan cara membawanya beda sekali dari GP24 atau dari GP22 sebelumnya. Di mana GP22 Marco Bezzecchi luar biasa. Kenapa di Aprilia sangat positif dan strong kemarin? Karena Aprilia, ingat gak Alex selalu bilang apa? Waktu pertama kali Alex naik ke Aprilia dan coba Aprilia, dia bilang ini motornya luar biasa. Kenapa? Bagian depan sangat stabil. Waktu di entering corner sama braking motornya sangat stabil. Masalahnya Aprilia di Barcelona kemarin di mana bro? Di keluar tikungan, traksi, goyang. Kemarin di Thailand udah sempurna. Artinya Sterlachini bekas Ducati KTM buang karena terlalu mahal. Sterlachini kerjanya kemarin apa? Beda cara kerja dibanding Albeziano atau yang sebelum-sebelumnya. Dia pintar sekali. Dia tahu masalahnya motornya udah bagus, pembalapnya udah senang. Masalahnya dua-duanya pembalap itu kita punya masalahnya di traksi dan akselerasi karena motornya goyang. Dia itu dari seluruh map yang mereka coba, mappingnya dari elektronik dicoba. Dia itu dari semuanya bikin cari yang paling middle. Dia kan insinyur, dia tahu. Dari situ mereka kerja keras sekali di setup elektronik supaya motornya bisa jadi stabil. Sekarang Aprilia stabil, kemarin stabil, udah kerjanya bagus sekali. Plus dia punya plus-plusnya dibanding motor yang lain di braking. Di braking sangat stabil, sangat kasih feedback yang luar biasa kepada pembalap karena semuanya di mental. Kalau pembalap percaya dengan motornya, apapun bisa terjadi. Oke lah kalau misalnya nanti di handling jadi berat, memang benar. Aprilia dari dulu bilang apa? Paling capek karena aerodinamis segala macam. Tapi soal stability dari zaman dulu Aprilia nggak pernah goyang, nggak pernah apa. Ingat nggak waktu Alex bawa? Jadinya mereka balik lagi ke situasi di mana Aprilia oke lah, tapi Marco Bezzecchi dan Martin dua-duanya adalah anak super strong. Lebih dari pasti Alex Espargaro di mana faktor ya, atau Viñales di mana banyak satu hari bagus banget, satu hari jelek banget. Mereka tuh lebih agresif, lebih bagus, lebih kuat dan saya rasa bahwa Aprilia tahun ini akan menarik sekali apalagi dengan pembalap eksplosif. Dan jangan lupa Marco Bezzecchi itu bukan pembalap kaleng-kaleng bro. Udah tunjukin sampai ini jatuh. Sudah tunjukin kepada kita di tahun 2022 dia bisa menang race. Waktu kondisi juga hujan menang race, hujan dia menang, kering dia menang, dia dapat pole position, dia adalah pembalap top. Dan jangan lupa guys, satu guys lagi akan balik Dija mungkin awal-awalnya susah karena baru bekas operasi, tapi pembalap super strong. Artinya apa sekarang? Saya rasa udah. Kecuali kamu punya pertanyaan sama saya. Kayaknya pertanyaannya salah satunya adalah masalah keuangan. Salah satu tim baru kena masalah. Pemilik sahamnya cabut. Aprilia. Gimana itu? Aprilia? Trackhouse.
Oh, Aprilia Trackhouse, bukan Aprilia Factory kan? Ya, Aprilia Trackhouse itu ya harus cari sponsor. Dan tapi saya gini bro, aku kalau ini beda ceritanya dari KTM ini nggak ada urusannya sama sekali beda. Ini masalah sponsor. Untuk Aprilia Factory penting sekali ada Trackhouse. Sangat penting. Kenapa? Karena itu sama kayak Yamaha. Ingat gak waktu Yamaha nggak punya tim kedua itu kacau balau. Sekarang Yamaha itu udah punya juga feedback dari dua pembalap yang luar biasa. Saya rasa bahwa investasi dari Aprilia adalah bukan cuman membawa tim utama untuk jadi juara dunia, tapi punya juga feedback dari tim kedua untuk malah mensupport dan bisa mendevelop motor. Jadi solusi akan bisa dapat. Solusi akan bisa dapat kalau dibanding KTM di mana solusinya itu jauh lebih berat dan gelap. Yang bisa kalau buka pintunya tuh nggak ada cahaya sama sekali. Jadinya ya lebih ke situ sih saya. Sama satu lagi ini awal musim. Kira-kira kalau seandainya worst case scenario KTM nggak selesai, itu pembalap 4 kemana? Apakah Dorna akan ikut campur? Aku terasa bahwa akan dibantu dan mereka akan selesaikan tahun ini. Dipaksa bagaimanapun caranya. Bagaimanapun dengan apa adanya. Nggak mungkin juga tiba-tiba Pedro Acosta, Brad Binder, Bastianini dan Viñales nggak ada di championship ini. Itu karena nggak ada tempat lain. Nggak bisa juga setup tiba-tiba motor untuk 4 orang, 4 motor tiba-tiba turun. Dari mana? Masa Ducati turunin 4 motor lagi, atau Yamaha atau Honda dengan masalah mereka kalau Ducati kan masih oke, tapi yang mereka masih develop dan kerja keras sekali, dan semua tim jangan lupa lagi kerja keras sekali untuk mendevelop motor 2027. Ini makin dekat loh. Jadi saya rasa untuk tahun ini, minimal untuk tahun ini, Dorna dan semua harus kerja keras sekali supaya KTM paling minimal bisa selesai tahun ini, kalau nggak berat. Prediksi race pertama? Prediksi pertama, aku prediksi tuh nggak bisa tebak ya. Tiba-tiba tebak tanpa lihat hasil nanti, meskipun mereka udah testing. Justru bisa, ini serunya. Bisa dibilang itu pasti Mark sama Pecco di depan. Sama Aprilia di podium saya bilang. 3. Oke. Aprilianya yang mana? Betts. Bukan nomor. Martin. No. Bukan, yang satunya lagi. Yang satunya lagi siapa? Ayogura. Bukan. Siapa? Salvadori. Nah. Ya bisa jadi bro. Siapa tahu kamu telepon dulu, kasih minuman yang strong dulu supaya bisa performa. No, nggak boleh ini. Ya, kasih antangin bro, antangin. Kita kasih antangin dulu. Biar. Oke. Dan juga selamat berpuasa. Selamat berpuasa guys. Selamat berpuasa dan jangan lupa puasa. Karena ini nggak pernah puasa atau puasa. Puasa. Oke, bye.